Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rustam, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali dengan NIP 25748061651. Pada hari ini Sabtu 8 November 2025, saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan di SMA Negeri 1 Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih atas perhatian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar orang tuanya? Alhamdulillah sehat. Tapi saya tidak tinggal sama kedua orang tua saya, Pak. Soalnya saya tinggal dengan paman dan bibi saya sama adik laki-laki saya. Oh, kamu tinggal paman dan bibinya? Iya. Oh, ya. Terus? Soalnya kedua orang tua saya udah pergi merantau ke Makassar waktu saya kelas 1 SMP. Jadi saya diurus sama paman dan bibi saya. Oh, kalau begitu yang sabar saja. Iya, Pak. Ya, mungkin orang tua, tujuan orang tuanya merantau ke Makassar itu ya mencari untuk tambahan biaya atau mungkin merasa diri tidak mampu. Jadi artinya tujuan orang tua merantau itu adalah semata-mata untuk membiayai, mencari untuk biaya sekolah Ananda. Iya, iya, Pak. Oh iya, Pak. Ini saya dipanggil di BK untuk apa? Oh, jadi begini, Nak. Ada laporan dari teman-temannya dan juga guru wali kelasnya dan guru mata pelajarannya bahwa beberapa minggu ini Ananda banyak sekali perubahannya, mulai dari perubahan sikap, kehadirannya, dan juga mentalnya juga sangat berubah, menurun. Dan Pak Guru mau tahu apa alasannya Ananda itu sehingga berubah. Ya, Pak, kalau tentang itu benar, Pak. Oh ya, begini ya. Sebelumnya sengaja Pak Guru panggil di sini supaya, maksudnya tujuan Pak Guru itu supaya masalah Ananda itu bisa terpecahkan atau Pak Guru bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Ananda biar kedepannya Ananda itu tidak terpengaruh dengan hal-hal atau pikiran-pikiran yang negatif. Dari sini Pak Guru ingin sekali Ananda itu cerita ke Pak Guru dan terbuka. Apapun masalah Ananda itu, jadi maunya Pak Guru itu menceritakan yang terbuka supaya Pak Guru memberikan solusi atau jalan yang terbaik lah untuk Ananda. Ya, Pak, saya paham. Ya, tujuan layanan konseling individu di sini adalah membantu peserta didik mengenai potensi diri, menyelesaikan masalah pribadi, sosial, belajar, atau karir yang meningkatkan kemampuan pengembalian keputusan. Ya. Ya, Pak, tapi sebelum kita lanjut, saya minta kepada Bapak untuk tidak memberitahukan kepada orang lain untuk masalah ini. Iya, nah, insya Allah dalam pelaksanaan konseling ini ada beberapa asas dapat melancarkan pelaksanaan dan kegiatan layanan. Adapun layanan itu adalah yang pertama, asas kerahasiaan.
kerahasiaan itu maksudnya sifatnya cukup menjadi pribadi kita masing-masing. Iya, Pak. Intinya rahasia. Rahasia itu cukup di antara kita saja. Tidak boleh orang lain yang tahu. Terus yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu adalah mengikuti layanan bimbingan secara sukarela tanpa paksaan. Ya. Iya. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak. Oke, baiklah. Apakah sudah siap melakukan konselingnya? Siap, Pak. Oke. Coba ceritakan kepada Bapak apa saja apa yang bisa maksudnya yang terjadi lah maksudnya pada Ananda sehingga Ananda berubah total seperti ini. Jadi begini, Pak. Sebelumnya saya minta maaf. Permasalahan ini memang kesalahan yang ada pada diri saya. Akhir-akhir ini saya agak pusing sama tugas-tugas sekolah. Oh, pusing ya? Iya, Pak. Apa yang bikin kamu merasa pusing? Soalnya sekarang tugas sekolahnya banyak, tapi saya sering telat ngerjainnya, sering keburu, kadang juga nggak selesai, Pak. Oh, jadi kamu merasa kesulitan karena tugas menumpuk? Iya. Iya, ya. Tapi belum bisa membagi waktu dengan baik. Iya, saya tuh bingung mau mulai dari mana. Kadang udah niat ngerjain, tapi malah kepikiran tuh main-main HP terus atau enggak mau rebahan tidur. Oh, itu hal yang cukup umum. Kok kadang kita merasa punya banyak waktu, tapi tahu-taunya waktunya habis tanpa kita sadar. Akan tetapi hal-hal seperti itu tidak bisa kita jadikan kebiasaan. Coba kita bikin jadwal atau pokoknya jadwal tempatnya, maksudnya waktunya bermain kapan, waktu belajar kapan, dan waktu istirahatnya kapan. Ya, saya pernah bikin jadwal harian kayak gitu, cuman nggak jalan. Saya sering nggak ngikutin jadwal yang saya bikin itu, Pak. Oh, oke lah. Wajar kalau awalnya belum bisa konsisten. Yang penting kamu bisa mencoba sekarang. Kita pikirkan bareng-bareng kegiatan hariannya biasanya seperti apa. Ya, tapi biasanya setelah pulang sekolah, saya istirahat, kadang juga main HP, terus tahu-tahu udah malam, baru panik ngerjain tugasnya, gitu. Berarti banyak waktu yang terpakai di awal. Iya, Pak. Tapi tidak bisa produktif. Bagaimana kalau kita coba atur waktu belajar 1 jam setelah istirahat atau sebelum main HP? Bisa dicoba, Pak. Insya Allah. Kamu bisa coba teknik, maksudnya kamu bisa coba teknik belajar singkat seperti Pomodoran, yaitu belajar 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi 3-4 kali. Itu bisa bantu kamu tetap fokus tanpa merasa jenuh. Yuk. Oh iya, Pak. Saya juga baru dengar teknik itu. Kayaknya menarik. Mungkin bisa saya coba, Pak. Bagus. Begini, kita nggak perlu langsung sempurna. Yang penting mulai dari perubahan kecil dan terus terlatih. Kamu bisa pasang target bisa pasang target harian ringan. Misalnya hari ini kamu mau selesaikan satu tugas sebelum jam 8 malam dengan baik tersebut. Namun yang ditimbulkan antara lain menurutnya produktifnya seperti sulit menyelesaikan tugas dengan tepat. Nomor 3. Baik, Pak. Kalau ada target,
kayaknya lebih semangat saya dalam membagi waktu. Betul, Nak. Nanti Iya. kita bisa evaluasi bareng di pertemuan selanjutnya. Baiklah kalau begitu, sebagai inspirasi Pak Guru, ada sebuah konten video pendek Iya. tentang dampak tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Bahwa mungkin dengan menonton video ini bisa mengambil hikmah atau sebuah pelajaran yang berharga untuk kamu ke depannya. Ya, Pak. Bisa dimulai? Bisa. Oh iya, siap. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang salah. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat dan cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjadikan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Ya, bagaimana setelah menonton video? Iya, Pak. Setelah menonton video tadi, saya lebih sadar lagi bahwa begitu berharganya waktu. Menyia-nyiakan waktu dapat berakibat fatal untuk kelanjutan masa depan saya. Kalau saya masih seperti ini, bisa-bisa prestasi akademik menurun, karir dan dunia kerja terganggu, citra diri dan rasa percaya diri menurun, serta kehilangan arah dan tujuan hidup, Pak. Ya, betul sekali, Nak. Kalau bicara masalah masa depan, itu sepenuhnya tergantung kamu sendiri, bukan orang lain. Karena masa depan itu adalah masa yang paling penting untuk kamu tata sampai kamu sukses kelak nanti. Ya. Baik, Pak. Saya akan berusaha merubah pola dan menatur waktu untuk kegiatan saya. Bagus, kamu sudah mampu membedakan
kebiasaan yang buruk dan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, kamu fokus dan ikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Baik Pak, mulai sekarang saya akan fokus belajar dan merubah kebiasaan belajar saya. Pak Guru yakin kamu bisa memperbaiki diri dengan mengisi berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Intinya, kamu tidak usah terlalu banyak berpikir, karena memang tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak atas bimbingannya. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan setelah mengatasi masalah yang kamu hadapi sekarang? Ya Pak, saya akan mencoba konsisten setelah mendapatkan bimbingan dari Bapak, terutama merubah pola hidup, memilih teman bergaul dan fokus dalam belajar, serta mengikuti berbagai kegiatan positif lainnya. Bagus, berarti kamu sudah mengambil putusan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Ya Pak. Dan harus konsisten dan menjalankannya demi tercapainya tujuan layanan kita saat ini. Baik Pak. Sekarang mari kita mendiskusikan apa yang kamu dapatkan setelah proses konseling ini. Baik Pak, setelah saya mendapatkan konseling dari Bapak terkait pengaturan waktu dengan baik, saya merasa lebih bermanfaat, dapat atau memanfaatkan lagi waktu dengan baik Pak. Baik sekali. Oke, selanjutnya hal-hal yang akan kamu lakukan ke depannya seperti apa? Saya akan mengelola waktu saya untuk mengikuti kegiatan yang baik Pak, di sekolah maupun di luar. Baik, Pak Guru yakin apabila kamu melakukan perubahan itu dengan sungguh-sungguh, maka peningkatan perilaku positif akan berjalan dengan baik dan mampu merubah pribadi kamu seutuhnya. Baik Pak. Mulai kapan untuk melaksanakannya? Untuk maksudnya perubahannya untuk mengatur waktu waktu bermain ataupun waktu belajarnya. Mulai sekarang Pak, saya akan mencoba untuk mengatur waktu main saya kapan, belajar saya kapan, dan istirahatnya Pak. Oh, bagus. Pokoknya intinya kamu harus punya prinsip, harus konsisten supaya kedepannya kamu lebih ke arah yang positif. Baik Pak. Intinya disiplin. Siap. Ya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya optimis aja Pak. Saya pasti bisa menjalankan saran sesuai dari arahan Bapak. Bagus sekali. Sudah mampu menumbuhkan optimis dalam diri, semangat. Pokoknya kamu harus semangat. Siap, Tidak boleh tidak. Siap. Ya. Intinya begini. Ya Pak. Sedikit tambahan dari Pak Guru. Kita hidup itu harus semangat. Tidak boleh tidak semangat. Karena begini. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi kita tidak usah terlena. Hidup ini kita nikmati. Yang penting kita tetap berpikir positif supaya kedepannya kita untuk lebih baik. Yakin saja bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Dan yakin juga bahwa kita punya kendala dan Tuhan punya kendali. Itu saja pesan Pak Guru. Pokoknya kita harus semangat. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak? Harus semangat. Itu saja. Jangan sampai masalah
masalah itu akan menjadi beban hidupmu. Santai saja, kita nikmati saja, ya. Jangan jadikan beban pikiranmu. Bagaimana? Siap. Oke, bagus. Sudah plong? Sudah. Oke. Makasih banyak Pak untuk saran dan bimbingannya. Mungkin saya mau balik ke kelas dulu. Ya, begini. Bisa. Oke. Bukannya Pak Guru tidak mengizinkan kamu kembali ke kelas, tapi alangkah bagusnya kamu perasaannya maksudnya lebih tenangkan dulu pikirannya, perasaannya, biar kamu plong. Maksudnya biar kamu tenang. Karena di sini sifatnya rahasia. Pak Guru dengan kamu sifatnya rahasia. Apapun yang masalah kamu, Pak Guru rahasiakan. Ya, Pak. Ya Pak. Nggak usah canggung. Kedepannya kalau ada masalahnya, ceritakan ke Pak Guru. Siap Pak. Insya Allah Pak Guru pasti berikan solusi yang terbaik untuk kamu. Cuman kamu jangan takut. Siap Pak. Kita di sini adalah gurumu, orang tuamu, orang tua keduamu. Apalagi kita ini adalah guru BPBK. Guru BPBK itu adalah guru profesional, guru yang mampu meniru semua gaya-gaya guru di sini. Itu makanya dikatakan guru profesional. Bisa dijadikan teman, sahabat, orang tua, guru dan lain sebagainya. Baik Pak. Pokoknya ke depannya apapun yang menjadi masalahmu, tidak perlu takut kamu. Langsung ke ruang BK, cerita ke sama kita. Pintu ruang BK selalu terbuka untuk kamu, Inaya. Baik. Ya? Siap Pak. Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak Sudah. ada. Ya. Sudah plong? Sudah. Sudah tidak ada masalah lagi? Sudah tidak ada. Oh iya. Sudah. Boleh saya ke kelas Pak Guru? Iya, sudah. Baik. Ya. Makasih banyak Pak Guru. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.